Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya akan memaparkan tentang dasar-dasar pemasaran pendidikan, yang mana nanti akan menjelaskan tentang pertama pengertian pemasaran pendidikan, kedua bauran pemasaran pendidikan, ketiga strategi pemasaran pendidikan. Pengertian pemasaran pendidikan yaitu pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang pendidikan. Di sini dimaksud dari pemasaran pendidikan adalah apa yang ditawarkan kepada masyarakat atau pada konsumen yang berupa di sini adalah produk atau output atau hasil dari lulusan dari pendidikan tersebut. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual, dan membentukkan watak secara menyeluruh. Jadi dalam pemasaran atau pendidikan itu ada etikanya, yaitu kita menawarkan mutu layanan yang ada dalam pendidikan tersebut. Istilahnya adalah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu bauran pemasaran jasa pendidikan. Bauran pemasaran jasa pendidikan ada 5. Pertama produk, kedua harga, ketiga lokasi, keempat promosi, kelima orang, keenam bukti, dan yang ketujuh proses. Bauran pemasaran jasa pendidikan yang pertama produk. Produk menawarkan produk yang seperti yang ada dalam pendidikan tersebut, seperti keunggulan, keistimewaan yang ada di pendidikan tersebut. Kemudian kedua yaitu harga. Harga yang mana di dalam pendidikan itu mempunyai seperti biaya pendidikan, SPP, yang mana harga SPP lebih murah tapi kualitas lebih tinggi. Masya Allah, itu menjadikan bauran pemasaran jasa pendidikan yaitu dengan harga. Kemudian ketiga yaitu lokasi. Lokasi yang di sini disebut atau dimaksud yaitu lokasi dalam pendidikan adalah letak geografis yang seperti strategi, letak lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan nyaman untuk belajar atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat yaitu promosi. Promosi seperti bisa dilakukan dengan bakti sosial, penyebaran brosur, pemasangan spanduk, dan lain sebagainya. Itu merupakan bauran pemasaran jasa pendidikan. Kemudian yang kelima adalah orang atau SDM. Di sini dimaksud SDM adalah apabila SDM di suatu pendidikan baik, bagus, bermutu, maka pendidikan tersebut juga mempengaruhi pada pendidikan tersebut. Maka pendidikan tersebut atau sekolah tersebut menjadi sekolah yang bagus. Kemudian yang keenam adalah bukti. Di sini yang dimaksud dalam bauran pemasaran jasa pendidikan, bukti adalah seperti ijazah, penilaian yang dimiliki oleh siswa atau santri-santri yang belajar di pendidikan tersebut atau lembaga tersebut. Jadi ketika ditanya maka mempunyai bukti bahwa dia pernah sekolah di situ, mempunyai ijazah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah proses. Proses kegiatan yang dimaksud dalam bauran pemasaran jasa pendidikan yaitu proses ketika belajar mengajar,
ekstrakurikuler, bakti sosial atau kegiatan-kegiatan pendidikan yang sesuai dengan pendidikan atau lembaga tersebut. Ketiga yaitu strategi marketing dalam pendidikan. Strategi marketing dalam pendidikan ada 5. Pertama, panca indera. Kedua, dengan perasaan. Ketiga, dengan pola pikir. Keempat, dengan perilaku. Dan kelima, dengan pertalian. Strategi marketing dalam pendidikan yaitu dengan pertama, panca indera. Strategi pemasaran pendidikan dengan panca indera yaitu dengan menciptakan atau menceritakan tentang pengalaman sensasi yang baik sehingga para konsumen secara tidak langsung bisa mengetahui dengan panca inderanya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Tanpa kita melakukan promosi, mereka sudah merasa tahu dengan panca indera mereka. Kemudian yang kedua yaitu perasaan. Strategi pemasaran pendidikan dengan perasaan yaitu pelayanan. Apabila kita melakukan pelayanan yang baik, secara tidak langsung para konsumen merasa dipedulikan, merasa dirinya dihargai, maka konsumen tersebut merasa puas dengan layanan kita. Kemudian strategi pemasaran atau marketing dalam pendidikan yang ketiga yaitu pola pikir. Strategi pemasaran pendidikan dengan pola pikir yaitu dengan menceritakan pada konsumen bahwa lembaga pendidikan kita mempunyai keunggulan, mempunyai mutu, visi misi yang baik sehingga para konsumen mengetahuinya dan merasa puas dengan lembaga kita. Kemudian yang keempat yaitu perilaku. Strategi marketing dalam pendidikan dengan perilaku yang dimaksud yaitu dengan menciptakan perilaku yang uswatun hasanah atau perilaku yang ada dalam lembaga tersebut, perilaku yang baik sehingga para konsumen, para masyarakat mengetahui bahwa lembaga tersebut mempunyai produk-produk yang baik, produk-produk yang unggulan sehingga para konsumen merasa puas dengan lembaga kita. Kemudian kelima adalah pertalian. Strategi marketing dalam pendidikan dengan pertalian yang dimaksud adalah menjaga dan menciptakan hubungan yang baik antara lembaga-lembaga, antara masyarakat dan lain sebagainya. Karena dengan hubungan baik maka secara tidak langsung lembaga kita akan didukung dengan terus menerus, dengan lembaga kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat kepada kita semua. Dun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.